Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, yang mana malam hari ini adalah kajian kita yang pertama setelah kita libur pasca Ramadan dan juga hari raya di bulan Syawal. Sholawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita ini termasuk salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan hormati para pengurus Badan Kenauziran Masjid Al-Falah beserta jajarannya, tuan-tuan guru, para ustadz, ustadzah, muallim, muallimah, para jamaah, bapak, ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam hari ini jadwal kita di sini dua kitab seperti biasa. Kitab Tauhid Kifayatul Awam dan kitab Muhimmah seputar rumah tangga Islami. Untuk mengawali kajian kita malam hari ini, pembahasan yang akan kita baca terlebih dahulu, kitab yang kita baca terlebih dahulu adalah kitab Al-Muhimmah. Karena terakhir itu kita ngebahas kitab Kifayatul Awam. Ya, lagipun ini malam pertama kita mulai ngaji lagi, biar nggak pening kali kepala ya kan. Nah, nanti langsung buka Kifayatul Awam yang seharusnya nggak sakit kepala jadi sakit kepala ya. Kita buka kitab Muhimmah dulu. Terakhir pembahasannya itu tentang durhakanya, bentuk-bentuk nususnya, durhakanya istri kepada suami. Sekarang kita lanjutkan pembahasannya. Kalau di kitab saya di halaman 10, baris yang paling atas. Kalau di kitab saya, tapi kalau kitab yang terbaru, ibaratnya dan seyogyanya bahwa menyelat-nyelat dan mengangkatkan ia bagi istrinya akan khobar yang sahih. Udah lewat itu? Oh ya betul. Adapun siksa pada hari akhirat itu ya. Nah baik, ya pas halaman 10. Yang kitab yang terbaru halaman berapa? Yang kuning, sama juga. Nah, adapun siksanya pada hari akhirat, gitu ya. Yang halaman 10, baris keempat dari bawah. Yang di luar kotak. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya mujibas sailin. Ada juga yang latinnya ya, kitab Muhimmah. Kalau yang latin halaman berapa itu? 23. Nah, coba boleh dibuka. Yang latin halaman 23, yang Melayu halaman 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya mujibas sailin. Adapun siksanya pada hari akhirat, jikalau durhakanya perempuan itu sebab minta talak, ya, karena tiada suatu kesakitan
yang tiada haruskan oleh syarak, niscaya haramlah atas perempuan itu mencium bau surga. Nah, jadi istri yang nusus itu kemarin apa? Durhaka kepada suami. Di dunia dia dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Nabi, dilaknat oleh malaikat. Ya, bahkan istri yang bermuka masam kepada suami, ya, menyakiti hati suami, dia itu akan dilaknat kata Nabi oleh Allah dan para malaikat. Sampai kapan? Sampai suaminya ridho kembali. Itu di dunia. Ya, dilaknat di sini maksudnya di mana? Bagaimana maksudnya? Allah melaknat istri yang durhaka. Nabi melaknat istri yang durhaka. Malaikat juga ikut melaknati istri yang durhaka, yang nusus. Nah, melaknat di sini maksudnya bu'di anir rahmat. Jauh dari rahmat Allah. Ya, bukan, kalau kita kan melaknat itu mencaci maki kan gitu kan. Ya, bukan Allah, Nabi, malaikat mencaci maki istri yang durhaka kepada suami, enggak. Ya, dilaknati. Ya, dilaknati oleh Allah, dilaknat oleh Nabi, dilaknat oleh malaikat. Maksudnya laknat itu bu'di anir rahmah, ya, jauh dari rahmat Allah. Selain itu kemarin juga kita udah bahas istri yang durhaka kepada suami, nusus, ya, bentuknya durhaka apa-apa saja juga udah kita bahas, nggak usah dibahas lagi karena mengulang-ulang nanti nggak selesai-selesai kitabnya. Ya, makanya upayakan kalau ngaji itu selalu hadir, kalau nggak ada uzur, ya, supaya nggak ketinggalan kajian. Nah, baik. Selain itu dampaknya kemarin istri yang durhaka nusus kepada istri, diantaranya, ya, dia tidak wajib dinafkahi. Putus kewajiban nafkah suami kepada istri yang durhaka, yang nusus. Ya. Jadi andai kata si suaminya ketika istrinya nusus, istrinya durhaka, tidak diberikan nafkahnya, belanjanya misalnya, ya, kepada istri yang durhaka tadi, berdosakah suaminya? Tidak. Karena nusus durhakanya istri kepada suami, dampak hukumnya di dunia, maka putus nafkahnya bagi suaminya. Selamanya Ustaz? Enggak lah. Kalau udah enggak nusus lagi dia, hari ini nusus dia durhaka, besok baik budi lagi dia, ya udah besok ya tetap wajib diberikan nafkahnya, bukan selama-lamanya tidak diberikan nafkahnya. Kalau kayak gitu zolim. Ya, aku Ustaz udah 3 bulan tak ku kasih nafkah si istri saya, nggak ku kasih uang belanja. Kenapa rupanya Pak? Nusus dia Ustaz, durhaka. Kapan durhakanya? Itulah 3 bulan yang lalu loh. Kan 3 bulan lalu nususnya, masa nafkahnya terus menerus kan gitu ya? Nah, itu nggak bener ya. Maka suaminya yang zolim kepada istrinya. Itu kita pembahasan yang lalu. Dan juga kita ngebahas sedikit ya, pembahasan yang lalu itu, menghadapi istri yang nusus, kalau kita mendapati pasangan kita, istri kita durhaka kepada suami, ya, kepada kita sebagai suami, itu menyikapinya gimana? Bagaimana menyikapi istri yang nusus? Kemarin sudah kita bahas. Tidak langsung semerta-merta diceraikan. Ada tahapan-tahapan yang diajarkan oleh syariat. Ya, diantaranya dinasehatin dulu. Ya, istrinya dikasih tahu yang benar, dikasih tahu yang baiknya itu gimana. Ya, bukan langsung ceraikan. Itu tahapannya. Nah, kalau sudah dikasih nasihat nggak berubah juga akhlaknya, tetap nusus dia kepada suaminya, pindah ke tahap yang kedua, ya, yaitu melakukan hajar. Dihajar, ya, dihajar itu bukan dihajar. Ya, al-hajru itu artinya pisah ranjang. Ya, nah, pisah ranjang, tidak tidur satu kamar, ya, bukan pisah rumah, ya. Nah, kalau orang kita di sini pisah ranjang itu ya pisah rumah, betul nggak? Ya, yang lucunya orang kita ini, ya, kalau ada suami istri sudah cerai, padahal masih dalam masa iddah, tinggal satu rumah, itu macam aib kali dibuat orang. Kau kan udah cerai sama bini kau, kok masih tinggal satu rumah? Ya bagus. Walau udah cerai, masih tinggal satu rumah, yang penting masih dalam masa iddah. Mana tahu besoknya udah mandi wajib dua-duanya, itu udah dianggap rujuk.
Paham kira-kira kan? Tapi rujuk itu nggak harus ngomong-ngomong, dek balikan kita ya, dek rujuk kita ya, nggak mesti. Ya, makanya nih mindset pola pikir masyarakat itu harus dirubah. Itulah karena nggak ngaji orang itu. Ya, jadi kalau ada orang cerai, talak 1, talak bain ya, talak bain sugro, talak 1, talak 2, itu kan masih ada potensi untuk rujuk kembali, ya tanpa harus muhalil kan gitu kan. Nah, yang penting walaupun udah habis masa iddah, kalau udah habis masa iddah, ya pakai akad baru. Itu adanya bedanya. Ya, jadi ada istri ya udah ditalak 1, talak 2. Sudah, kalau ada laki-laki lain mau sama perempuan itu tadi, meminangnya kan harus nunggu habis iddah. Selama masa iddahnya masih ada, belum boleh didekati oleh laki-laki manapun. Itu kan konsekuensinya dalam hukum fikih kita kan. Nah, kalau masih di dalam masa iddah, suaminya rujuk kepada istrinya, udah nggak perlu pakai saksi, bahkan nggak usah pakai omongan pun. Ya, artinya malamnya terjadi sesuatu, besoknya mandi wajib mereka berdua. Terjadilah sesuatu di malam harinya, kan gitu kan? Apakah itu udah sah dianggap sebagai rujuk? Udah rujuk itu. Jadi nggak harus dengan ucapan. Ya, ini kita senang kali kayak ya kalau nengok ada tetangga cerai berai, kan gitu ya? Kok aneh kita nih punya pola pikir? Ya, saya udah sering saya cerita. Ya, dikisahkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Setan itu iblis, ya, iblis itu bosnya, setan itu anak buahnya. Jadi setan itu kalau ngegoda kita nggak sholat, bagi iblis biasa aja. Ngegoda kita buat zina, iblis biasa aja. Tapi ketika setan bilang ke iblis, ya, ini hadisnya sahih, riwayat hadis Imam Muslim, Bukhari Muslim. Setan bilang ke iblis, Tuan, saya sudah berhasil menceraikan fulan dan fulanah. Iblis langsung berdiri. Nah, itu kan sebuah penghormatan berarti kan, saking senangnya dia. Jadi kalau setan ngegoda orang nggak sholat, biasa sama iblis. Setan ngegoda kita nggak puasa di bulan Ramadan, biasa. Setan ngegoda kita mencuri, mabuk, ya, judi, zina, biasa. Tapi ketika laporannya apa? Tuan, saya udah berhasil mencerai-beraikan umat Muhammad yang namanya Fulan, ya, Fulan bin Fulan dan Fulana binti Fulan. Nah, disitulah ya bangganya iblis kepada setan itu tadi. Nah, itu dianggap kesuksesan besar. Nah, itu artinya apa? Ya, nah, jadi kita itu jangan senang, jangan apa ya namanya, bahagia atas perceraian orang lain. Seorang mukmin itu harusnya prihatin, ya, kalau melihat terjadi perceraian kepada orang lain. Ya, jangan malah sebaliknya. Alhamdulillah, inilah aku tunggu-tunggu jandanya dia katanya. Ya, harus prihatin. Itulah umatnya Nabi Muhammad. Prihatin kepada perceraian. Ya, karena Nabi Muhammad sendiri pernah datang 2 orang sahabat ke rumah Nabi. Sebelum sampai ke rumah, malaikat Jibril udah ngasih tahu duluan, ya Muhammad, nanti ada suami istrimu datang ke rumahmu. Ya, ngapain mereka ya Jibril? Mereka ingin kau menjadi saksi atas perceraian mereka. Betul, datang suami istri itu diketok-ketok pintu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nggak mau Nabi buka pintunya. Ya, karena Nabi berarti nggak ridho kan terhadap hal yang seperti itu. Walaupun halal, ya, walaupun itu halal nggak dosa. Ya, nah, tapi diupayakan ya untuk jangan sampai terjadi terlalu jauh sampai ke situ. Nah, ini kan masyarakat tadi aneh saya katakan. Ada orang masih talak 1, talak 2 dan masih dalam masa iddah. Kalau tinggal satu rumah dianggap aib apa enggak? Dianggap aib apa enggak? Dianggap aib. Ya, nah, enggak ada rasa prihatinnya sedikit pun. Ya, melihat umat Nabi Muhammad suami istri saling bercerai-berai. Ya, nah, itu harus kita rubah pola pikir kita, mindset kita. Ya, nah, jangan kita sumpahi syukurlah, baguslah. Nah, kita harus prihatin ya atas perceraian yang terjadi di kalangan umat Nabi Muhammad. Kenapa prihatin? Karena ya iblis telah ya bahagia dengan sangat-sangat bahagia atas perceraiannya umat Nabi Muhammad. Nah, kalau bisa jangan cerai ya. Nah, kalau cerai pun rujuk, buat anak banyak-banyak. Itu Nabi suka. Ya kan? Nah, kenapa? Nabi kan senang di akhirat nanti ya, dia bangga kepada orang yang paling banyak anaknya. Nah, itu kalau 2 anak cukup itu program orang kafir itu. Ya, nah, program orang kafir. Saya bisa nggak ikut itu Ustaz? Ya, ikut program KB itu 2 anak cukup.
Ya, bisa aja, tapi carilah mamaknya dulu. Ya kan, ini mamaknya aja belum ada, masih jomblo kan gitu kan. Udah cerita ya 2 anak cukup, mamaknya dulu cari. Nah, baik, itu kajian kita yang terdahulu ya. Jadi durhaka istri jangan langsung diceraikan. Tahap-tahapannya ada. Udah pisah ranjang dia nggak juga memperbaiki akhlaknya, tetap nusus, tetap durhaka juga. Nah, barulah tahap yang ketiga, si suami boleh memukul istri yang nusus. Tapi syaratnya kemarin disebutkan di dalam kitab Muhimmah ini. Kalau memukul itu memang ada manfaatnya. Kalau kita tahu kupukul pun istriku ini nggak akan berubah dia, jangan dipukul, haram hukumnya. Kenapa? Memukul yang tidak memberi manfaat. Tapi kalau kita pukul dia, takut dia jadinya sama kita. Manfaat nggak kira-kira? Manfaat, berubah dia. Dalam konteks yang seperti itu, kondisi seperti itu, boleh mukul istri. Tapi ingat, memukulnya kemarin goyru mubarihin, pukulan yang tidak menimbulkan bekas secara permanen, nggak menyebabkan cacat dia. Ya, jadi nggak boleh mukul muka, itu nggak boleh, haram. Ya, mukul wajah, mukul daerah-daerah yang apa? Anggota-anggota tubuh yang vital, dada, perut. Ya, itu vital sifatnya, itu nggak boleh. Jadi yang boleh dipukul bagian anggota tubuh yang tidak membahayakan, dan pukulannya pun bersyarat, yaitu pukulan goyru mubarrihin, pukulan yang tidak menyebabkan cacat secara permanen. Jadi kesimpulan yang pertama, kita jangan berbangga, berbahagia ketika melihat ada saudara kita sesama muslim bercerai-berai. Kita harus tunjukkan bentuk prihatin ya kepada keluarga yang seperti itu. Kenapa? Karena setan bangga dengan terjadinya perceraian di antara kalangan pasangannya umat Nabi Muhammad. Dan baik, kita lanjutkan. Ya. Prihatinannya itu bersifat ucapan atau kita menasihati atau kita ya, kondisional sifatnya. Ya, walaupun hanya berupa rasa iba aja itu sudah termasuk. Kasihannya lah, gitulah. Ya. Itu udah termasuk bentuk respek, ya, respek kepada umat Nabi Muhammad yang terjadi perceraian kepada mereka. Ya, kasihannya lah sampai begitu cemana anaknya, kan gitu ya. Itu berarti ada respek. Ada orang, itu syukurin ya, kan gitu kan. Udah aku bilang dari kemarin itu nggak percaya, kan. Ada yang kayak gitu kan. Ini nggak punya respek sama sekali, ya. Itulah tuh dia, ya, sampai kayak gitu dia. Ya Allah, ini respect. Ya, manusia itu harus punya respect. Ya, seenggak-enggaknya kita kan sering ketemu ada teman lama, kan gitu ya. Sering tanya kabar, itu termasuk respect kita. Dan kita harus seperti itu, jangan kita jadi manusia acuh nggak acuh aja. Ya, lama nggak ketemu udah, ya begitu. Ya harus respect, tanya kabar, ya, telepon, ya. Nah, seperti itu. Harus jadi manusia yang punya respect. Respect apa sih bahasanya kita? Peduli ya. Punya rasa peduli kepada sesama. Ya, kalau memang bisa berupa nasihat, masih talak satu misalnya, udahlah kasihan anak kalian. Kalau itu memang bisa kita lakukan, itu lebih bagus. Ya, apalagi model kita, model orangnya kita ini, yang model omongan itu didengar, kan gitu kan. Ya, itu lebih bagus ya untuk memberikan saran. Bahkan kalau kita ikut nimbrung supaya mereka bisa akur kembali, itu besar pahalanya. Ya, besar sekali pahalanya. Mendamaikan orang yang sedang berselisih, apalagi terlebih lagi suami istri. Nah, dan jikalau durhaka sebab keluar, tadi mana ya? Adapun siksa pada hari akhirat. Tadi kita cerita dampak istri yang durhaka kepada suami ketika di dunia. Di antaranya nafkahnya jadi putus. Suami tidak wajib memberikan nafkah dikala istrinya durhaka. Ya, tapi pun begitu, udah begitu istrinya durhaka, tetap juga dikasih nafkahnya. Kan baik kali itu udah suaminya, ya kan. Nah, ada juga Ustadz, aku nggak pernah durhaka, nggak juga dikasih. Nah, itu lain cerita lah tuh ya. Itu kedekut betul. Kalau royal sama istri rezekinya lancar. Ya, itu aja simpelnya. Royal sama istri rezekinya lancar. Royal sama istri, royal sama anak. Ya, itu lancar rezeki. Ya, buatlah kalau tidak percaya. Senenginlah hati mereka, senengin. Ya, dibuat seneng hati mereka. Itu pikiran tenang, rezeki juga lancar. Adapun siksa pada hari akhirat,
jikalau durhaka perempuan itu sebab minta tolak. Jadi termasuk durhakanya istri kepada suami, istri yang terlalu gampang minta talak. Istri yang terlalu gampang, ceraikan aku bang. Ya, nah bang di mana? Ini dek lagi ngaji sama Ustadz Sumitra. Bang nanti pulang belikan nasi goreng ya, ya kan? Iya dek. Udah rupanya sampai rumah lupa laki itu tadi. Ya kan, pas mengaji ngantuk, jadi nggak fokus kan, nggak inget dia lagi pesan bininya. Sampai rumah mengamuk bini gara-gara nasi goreng. Ya saking mengamuknya, palanya dia, udahlah bang, nggak sayang lagi ya bang sama aku, ceraikan aja aku katanya. Minta cerai ya kepada sesuatu yang tidak seharusnya. Itu masalah kayak gitu apa sampai harus kayak begitu? Ya. Memangnya istri boleh nggak Ustadz menuntut cerai kepada suami? Boleh, nggak ada salahnya, boleh. Istri minta cerai, menuntut talak kepada suami. Cuma ada prosedurnya. Nggak setiap berantem, gara-gara nggak dibeliin paket internet. Ya, ceraikan aku bang. Hari raya kemarin, dibelikan baju cuma 1 setel, ya kan? Ceraikan aku bang. Itu kan nggak sesuai dengan tempatnya. Ya, kita baca dulu kitabnya. Dengan tiada sesuatu kesakitan yang tiada haruskan oleh syara, niscaya haramlah atas perempuan itu mencium bau surga. Ya, perempuan istri yang terlalu gampang tadi minta talak, minta cerai ke suaminya hanya gara-gara masalah sepele, ya masalah kecil, ribut sedikit, ceraikan aku bang, pulangkan aku bang. Ada kadang yang kayak begitu ya. Makanya penting mengaji ini penting loh. Ya, kenapa? Supaya wawasan itu bertambah. Saya jamin istri-istri yang kayak gitu karena kurang mendapat pengajaran agama. Ya, nah, di sini istri-istri bapak-bapak ini insyaallah ya soleha semua ya kan. Amin ya. Kepaksa kali aminnya. Curiga Wak nih kayaknya. Curiga Wak. Betul lah. Ya, sungguh-sungguh lah aminnya. Ya. Lesu bilang aminnya sampai amin. Lesu kali. Walaupun curiga, ada apa ini? Ya. Baik-baik ibunya kan? Baik-baik. Baik-baik alhamdulillah. Kalau nggak baik nggak mungkin nggak mau dibawa ngaji kan gitu kan? Ya, dibawa ngaji mau itu tandanya baik. Biasa itu ya, perempuan itu ada plusnya ada minusnya. Nah, baik. Jadi kalau berantem kan nggak sampai langsung ceraikan aku bang, nggak ada ya kan? Nah, baik alhamdulillah. Nah, jadi istri-istri yang terlalu gampang minta cerai kepada suaminya atas dasar yang tidak dibenarkan oleh syariat, ya maka dia kelak tidak akan mencium bau surga. Dikatakan di sini haram atas perempuan itu mencium bau surga. Coba bayangkan, kalau mencium bau surga aja haram, apalagi masuk, apalagi masuk surga, gitu mafhum mukhalafahnya. Ya, sebagian pemahaman begitu. Ya, ini ancaman yang bersifat ya tegas ya terhadap kaum perempuan. Jadi tadi masalahnya kan gini. Jadi kami ini boleh nggak Ustadz minta talak ke suami, minta menggugat cerai terhadap suami. Karena kan hak talak itu di tangan siapa? Tangan suami kan? Istri nggak ada hak talak bagi dia. Ya, kalau istri, kenapa itulah adilnya Allah memberikan hak talak ke suami. Kalau hak talak diberikan kepada istri, oh udahlah, ya tak terhitung mungkin udah 1000 kali talak udah, ya kan? Karena istri itu lebih mendominasi adalah perasaan, ya kan? Daripada akal. Sementara laki-laki itu dominan kepada akal daripada perasaan. Jadi memutuskan untuk menceraikan itu mikir dulu. Cemana keluarga saya, istri anak saya kelak, ya begini-begini. Nah, masih mikir panjang. Tapi kalau perempuan nggak, udah, ya emosinya tak tertahan, cemburunya tak tertahan, pasti udahlah cerai kau bang, talak 1000 katanya. Makanya dikasih Allah Taala hak talak itu kepada suami, karena suami itu menggunakan akal laki-laki. Kalau perempuan dominan kepada perasaan. Jadi dia nggak pakai akal-akalan lagi, dampak ke depan dia nggak peduli. Yang pikirkannya apa? Rasa sakit dia ketika itu aja. Ya, akhirnya karena memikirkan rasa sakitnya ketika itu saja, ya udahlah, diceraikannya aja suaminya kan gitu kan. Syukur alhamdulillah hak talak itu kepada suami. Tapi masalahnya tadi,
Istri boleh nggak menggugat cerai, minta talak, boleh. Ya, tapi ancamannya nanti kami nggak mencium bau surga, Ustaz. Itu kalau istri ya yang minta talak, minta cerai kepada suami yang tidak memenuhi syarat. Ya, jadi syaratnya gimana? Kalau sudah keterlaluan sifat buruk akhlak suami sampai mengancam nyawanya istri, itu baru dia boleh minta cerai. Ya, kalau berantem gak main pukul aja, bahkan bukan main pukul, kutikam kau ya, betul itu pisau dipegang. Sini kau, kutikam kau katanya. Allahu Akbar kata suaminya kan. Ya? Nah, kalau udah sampai tahap itu, ibu-ibu lari, jangan berondok di rumah, mati nanti. Ya, paham ya Bu? Berdosa nanti kami Ustaz, enggak, orang udah mau mati kok, ditikam suami sendiri, ya, dihantam, dipukul suami sendiri, lari minta tolong. Jangan baik kali sama suami. Aku sabar aja aku Ustaz, walaupun bertikam-tikam dialah. Ih, kasihan kali ya kan. Keluar, lari minta pertolongan. Setelah itu daman minta cerai, nggak apa-apa. Nah, itulah standar yang ditetapkan hukum syara. Jadi kalau belum sampai membahayakan fisik, apalagi sampai mengancam jiwa, maka setiap istri yang minta talak kepada suaminya haram cium bau surga. Ya, gara-gara masalah sepele tadi. Paham nggak kira-kira? Ya, baik, hati-hati dalam perkara ini. Mencium, tidak mencium bau surga. Kata orang, mencium aja tak boleh, haram, apalagi masuk surga. Padahal bau surga itu tercium jarak ya 100.000 tahun perjalanan. Ya, satu hari di akhirat itu setara dengan 1000 tahun di dunia. Coba bayangkan. Nah, itulah tadi prosedurnya dipatuhi dulu. Ya, nah, pertama-tama ya kalau misalnya ketemu kasus seperti itu ya, istri dapat suami yang akhlaknya kurang baik, ya, jangan semena-mena minta cerai, ya, jangan semena-mena minta cerai. Minta dulu nasihat. Maksudnya ditengahkan dengan orang ketiga, ya. Maksudnya antara suami dan istri ini ditengahkan. Ditengahkan itu apa maksudnya? Mau didamaikan gitu. Tapi minta pertolongan orang ketiga supaya orang ketiga ini bisa menasehati daripada suaminya yang kurang perhatian. Nah, kalau berkelanjutan sampai enggak menafkahi, ya, tidak menafkahi sama sekali, ya, berkelanjutan kenakalan si suami sampai tidak memberi nafkah dalam waktu yang cukup lama, itu ada haknya juga bagi si istri ya untuk menggugat cerai ya melalui, kalau kita di Indonesia kan ada peraturannya, melalui apa? Kantor urusan agama, melalui KUA. Nanti hakim itu yang memutuskan ya. Dalam konteks yang seperti itu terjadi kekerasan fisik kemudian tidak diberikan nafkah dalam waktu yang lama, itu termasuk prosedur yang dibolehkan oleh syariat untuk para istri menggugat suaminya untuk bercerai. Nah, jelas itu kira-kira ya. Tetap ada haknya. Kalau 3 bulan, ya, ada yang bilang 6 bulan, ya. Yang buku nikah itu berapa bulan? 6 bulan. Saya nggak baca-baca dulu, ya. Boleh nggak dibaca itu sigot taklik itu? Apa hukum baca sigot taklik? Saya kemarin disuruh baca sama QA-nya, nggak mau baca saya Pak, saya bilang. Ya, apa hukumnya? Saya nggak baca sigot taklik. Ada dampaknya dia secara hukum fikih. Nah, baru kata QA-nya, ya nggak baca Pak Ustaz, nggak, udah tahu dia. Apa Ustaz kan tahu kan gitu kan, nggak mau baca lah, nggak banyak cerita dia. Dah, nah mana tadi? Kalau di buku psikotalik tadi berapa? 6 bulan ya. Jadi masa nggak memberi nafkahnya berarti 6 bulan. Jadi kalau 6 bulan memang nggak ada kabar suaminya, nggak diberi nafkah, si istri boleh menggugat cerai melalui hakim, ya, melalui hakim. Ya, kalau kita di sini QA. Apalagi suaminya udah nggak nampak, nggak ada kabar lagi ke Malaysia misalkan itu, udah setahun nggak ada kabar nggak ada, nafkah pun nggak ada, ya sudah nanti 6 bulan itu, ya gugatlah melalui QA.
Berarti diputuskan sama Ku'a. Kalau Ku'a memutuskan terjadi talak, jatuhlah talak satu. Tunggu masa iddah 3 bulan, selesai 3 kali suci masa iddahnya selesai. Kalau ada yang mau sama ibu tuh, ya udah nikah mereka. Rupanya udah nikah mereka, pulang pula lakinya, ya kan? Ya suruh siapa kok nggak ngasih nafkah? Ya mau gugat sama siapa dia? Kan gitu. Oh, datang dia ke Ku'a ngamuk-ngamuk. Mana nih yang nikahkan bini aku kemarin, katanya kan? Ya, mana ustadz itu, katanya. Ya, hakimnya, ya, bagian hakimnya yang menikahkan. Ya, dia protes. Kenapalah istrinya dinikahkan sama orang lain? Kan itu. Dia kan masih istri saya. Ya, kenapa dinikahkan sama orang lain, Pak? Ya, suruh siapa? Setahun lebih nggak pulang dan nggak ada kabar, nggak memberi nafkah sama sekali. Kan si gotak di buku nikah tuh ada tuh, ya prosedurnya. Udah dia nggak bisa nuntut, ya. Paling itulah main parang lah ujung-ujungnya kan, nggak bisa lagi main hukum, ya kan? Hukum nggak berpihak ke dia, ujung-ujungnya main fisik dah, ya bawa parang. Udahlah kalau nggak bisa lagi, dibacoklah suami barunya itu, ya kan? Kan ada kejadian-kejadian kayak gitu banyak kan, ya? Dia merasa terjolimi si suaminya ini tadi, padahal dia yang zalim meninggalkan istrinya bertahun-tahun, nggak ada kabar, nggak memberi nafkah. Akhirnya pihak KUA memutuskan jatuh talak satu. Udah habis iddah ibu tuh, dia pun nikah lagi sama lakinya yang baru, nggak ada masalah, sesuai dengan prosedur hukum fikih. Tahu-tahu pulang suaminya tadi, ya udah bertahun-tahun nuntut, nggak bisa, ya nuntutlah di akhirat sana nanti, ya. Nah baik, ya. Masa sekarang kan banyak omak-omak yang cari makan daripada suami, itu memang juga boleh. Ya, asalnya menyalahi kodrat istri yang mencari nafkah, ya. Tapi kalau dua-duanya ridho memang. Kalau memang istrinya yang ridho itu nggak jadi problem, ya. Ini yang jadi masalah, istrinya nggak ridho, ya. Ada gitu orang di rumah aja suaminya, tapi suaminya lah yang ngurus anak, ya. Kemudian bersihkan rumah, nyuci, yang cari nafkah memang istri. Dan ketika ditanya, saya memang ketemu orang kayak gitu, ya, bukan setahun 2 tahun menjalaninya, kaya, sukses, ya. Jadi orang iri lah, enak kali lah beliau tuh, ya, dibilangin suaminya, kojo tidak difasilitasi sama istri. Namanya istrinya sayang, kenapa kok iri pula kalian? Istrinya aja ridho. Dan saya tanya, jemaah kita orang, ya, saya tanya, ibu nih, kakak nih macam nih, ya, ridho, nggak apa-apa lah bang, Ustadz. Ini kalau keluar abang Ustadz tak apa-apa dikerjakannya, bagus jadi rumah katanya. Ya, kalau ngaji waktunya malam ngaji katanya ikut Ustadz. Berarti ridho kakak nih, ridho demi Allah, wallahi ridho. Daripada dia keluar kemana-mana nanti entah apa kerjanya, gitulah maksudnya, bandel apa kan lasa. Udah mending di rumah bolo anak katanya, biar aku nyari nafkah. Ya, saya tanya ridho. Sukses, bukan nggak sukses, ya. Biasa kan umumnya faktor ekonomi, ini sukses, berhasil, ya. Tapi orang yang nengoknya mandangnya sebelah mata, ya. Enak kali tuh suaminya tuh, ya. Itulah dia. Orang istrinya ridho, kita pula yang ngangek kan gitu kan. Intinya istri ridho enggak, ya. Kalau istri tidak ridho karena keterpaksaan, kalau nggak gitu nggak bisa makan kan gitu kan. Itu yang nanti bisa dituntut di akhirat suaminya. Sampai disebut di salah satu kitab, suami yang tidak memberi nafkah kepada istrinya di akhirat itu nanti jalannya pincang-pincang. Oh nggak pincang-pincang, sengklek. Jadi nanti kalau di padang mahsyar nampak kita orang laki-laki jalannya sengklek, oh ini tak kobogi nafkah bini kau di dunia. Tahu kita tuh, ya. Karena di padang mahsyar itu kan masing-masing tingkah kita di dunia langsung ditampakkan Allah di akhirat nanti. Jadi intinya nggak apa-apa, istrinya kerja, suami kerja, atau bahkan suaminya nggak kerja, istrinya yang kerja, tapi atas dasar keriduan dari istrinya. Kalau istrinya ridho kan nggak ada tuntutan di akhirat kan. Yang jadi masalah nih nanti kalau istrinya nggak ridho, buktinya apa? Mengumpat di luar. Kau tengok abang kau tuh tidur aja kau tuh. Tengok aku nih, ya badanku sampai togok, ya jadi kenet sudaku katanya kan. Berarti nggak ridho. Ya, tapi kalau ridho kan nampak dari wajahnya kebahagiaan, dia kerja tetap nggak ada masalah. Ya, intinya keriduan dari istri. Itulah dia. Dalam orang tahu kerja, sampai di sana nikah lagi. Jadi istri yang di kampung nggak dikasih nafkah, dia dikasih di
Bagaimana penyelesaiannya? Nikah sirinya si perempuan. Iya. Jadi tidak nikah siri dia sama suaminya. Oh, harus ada keputusan hakim dulu, udah sah talaknya melalui QA, baru orang tuh boleh nikah. Nikahnya mau nikah siri terserah, mau nikah negara juga terserah. Yang penting, Suaminya mau galakkan. iya kan itu tadi lapor aja ke QA. Walau tidak ada. Iya, nanti QA yang memutuskan. Itu loh adanya bagian itu tadi, mengurus pernikahan itu QA itu tadi. Jadi dia prosedurnya lapor dulu ke QA supaya ada sahnya legalitas sah perceraiannya. Karena kan suaminya nggak di sana, nggak mau talak kan. Nah, udah gitu udah nggak mau nalak, nggak ngasih nafkah. Nah, kan zolim ini. Nah, tapi kalau belum ada sahnya perceraian, dia tetap istrinya si suami itu. Supaya dapat legalitas sah cerainya, dia harus lapor ke QA. Udah lapor ke QA, nanti QA yang memutuskan, ya kan? Udah 6 bulan, bahkan udah bertahun-tahun nggak dibagi nafkah sama sekali. Nah, nanti mereka memutuskan. Jatuhlah talak satu, udah kan? Udah sah. Nah, ketika nanti ketemu jodoh yang baru, kan itu kan? Mereka mau nikah siri gak ada jadi persoalan. Yang penting ada dulu keputusannya. Keputusan jatuh talaknya itu tadi. Barulah ya mau dilanjutkan pernikah dengan yang lain itu terserah. Nah, jadi seperti itu dia. Nikah sirinya gak ada masalah, tapi prosedurnya itu ya harus ada keputusan talaknya dulu. Selama belum ada keputusan talak dari suaminya atau dari QA, dia tetap istrinya sah suaminya. Dan tiba-tiba main nikah aja berarti kan nikah sama istri orang jadinya. Gitu secara hukum fikihnya ya. Nah, jadi nggak ada yang nggak bisa diselesaikan. Tapi prosedurnya ikutin aja. Ya, prosedurnya seperti itulah tadi dia. Nah, baik, bisa ya. Nah, jadi nggak masalah tadi kalau istri yang kerja, ya catatannya, ya istrinya ridho atau dua-duanya kerja karena membantu perekonomian keluarga ya. Sampai mana tadi? Tidak mencium bau surga. Dan jikalau durhaka itu sebab menyakiti suaminya dengan perkataan, niscaya digunting lidahnya di dalam api neraka serta dituang air di dalam lidahnya, di dalam lehernya. Nah gini, terkadang nususnya istri kepada suami bukan berupa perbuatan, tapi berupa ucapan. Jadi ucapan itu juga bisa nusus. Ya, contohnya tadi kan minta talak itu dengan ucapan apa tidak? Dengan ucapan. Tapi kalau gini, ada istrinya cerewetnya, naudzubillah, cerewet. Kalau udah marah maki-maki kepada suami. Maki-maki tahu ya. Kira-kira itu termasuk nusus apa enggak? Termasuk durhaka apa enggak? Suami yang istri yang kalau ngomong ke suaminya ya suka mencaci-caci suaminya, memaki, menghina suaminya. Bagus, tidak termasuk nusus. Tidak nusus itu, tapi dosa juga. Ya, itu tidak bagian nusus, tapi tanda-tanda nusus. Jelas ya? Dia belum masuk nusus. Nah, jadi kalau bini apa galak kali di rumah, memanglah kau nih, ya. Nah, istri itu kayak begitu tuh. Ya, dimaki-makinya suaminya. Suaminya dia, iya dek, iya dek, iya dek. Nah, kan itu kan. Udah sambil meretak sambil main tangan bini itu, tepok, aduh dek, aduh dek, aduh dek. Ada juga yang kayak gitu. Kalau di luar, ya ini nyata nih, preman ya kalau di luar, takut orang. Ya, sampai rumah awak tengok, awak tergolak. Ya, aduh dek, aduh dek, aduh dek katanya. Ya. Nah, dipukuli istrinya. Ya tapi, ya memang ada kayak begitu tuh. Sayyidina Umar itu garangnya kurang garang apa di luar? Sampai setan itu pun takut sama Sayyidina Umar. Yang lebih ajib lagi nih gini. Dalam kitab Nurul Zulam, Tauhid. Dikatakan malaikat mungkar nakir. Itu malaikat apa tuh? Malaikat apa? Yang akan menanyai kita di alam kubur. Kalau yang ditanyai adalah orang munafik, orang kafir, malaikat mungkar nakir itu datang dengan bentuk yang sangat menakutkan. Sampai dikatakan di dalam kitab Nurul Zulam,
Bentuk perwujudan malaikat mungkar nakir di hadapan orang munafik dan orang kafir itu udah terhitung sebagai azab untuk mereka. Bahkan lebih besar azabnya itu daripada pertanyaannya itu. Ya, ngerti maksudnya? Tapi ketika malaikat mungkar nakir menghadap, ya, datang kepada orang-orang beriman di alam kubur, malaikat mungkar nakir datang dengan bentuk yang tidak menakutkan. Kemudian menanyainya pun dengan santun, dengan lembut. Man rabbuka? Ya, kalau orang munafik, orang kafir tadi, wah, dibentak-bentak sampai dikatakan suaranya seperti gemuruh. Gemuruh itu apa? Petir kan? Nah, apa tak takut? Jangankan di alam barzah. Di dunia ya kalau ada petir, gubul, awak rasanya berondok di bawah tempat tidur aja. Takut. Ini malaikat mungkar nakir di depan kayak begitu tuh. Tapi kepada orang beriman, santun, lembut, bentuknya pun indah. Ternyata ada sejarahnya. Waktu ketika itu, ketika wafatnya Sayyidina Umar bin Khattab, ya, setelah dikebumikan Sayyidina Umar bin Khattab, orang-orang pun pergilah udah. Ya, tinggal seorang di situ Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali nggak ikut pulang. Yang lain sahabat udah pulang, tinggal seorang Sayyidina Ali. Ternyata Sayyidina Ali nggak pulang ngapain? Mau menunggu, mau menyaksikan, ya, bagaimana proses, ya, pertanyaan yang diajukan malaikat mungkar nakir kepada Sayyidina Umar. Berarti nampak Sayyidina Ali kan, ya, tentang orang yang ada di alam kubur. Ditunggu memang, nggak lama datang malaikat mungkar, malaikat nakir, disaksikan juga oleh Sayyidina Ali dari atas kubur. Ya, kemudian Sayyidina Umar berkata kepada malaikat tadi, "Wallah, demi Allah," ya, kata Sayyidina Umar, "datangnya kalian itu sangat membuat aku takut, mengagetkan aku. Bentuk kalian seperti ini itu menakuti saya, itu mengagetkan saya. Saya ini sahabat Nabi, takut dengan kalian." Jelas tuh kan? Cobalah kalian bayangkan, bagaimanalah nanti umat Nabi Muhammad yang bukan sahabat Nabi. Cemana takutnya? Aku nih sahabat Nabi, ya, sahabat terdekat Nabi Muhammad. Ngelihat bentuk kalian begini, aku takut, terkejut. Gimana lagi nanti umat Nabi Muhammad setelah saya, yang bukan sahabat Nabi? Baru kemudian disumpahi dua malaikat itu. Wallahi ya mungkar ya nakir. Aku bersumpah demi Allah, jangan pernah kalian mendatangi lagi umat Nabi Muhammad selain saya dengan bentuk yang seperti ini. Cukup aku. Aku aja pun sahabat Nabi takut. Gimana lagi nanti mereka? Apa jawab malaikat mungkar nakir? Sami'na wa ata'na ya Umar. Coba tuh. Nurut malaikat mungkar nakir sama Sayyidina Umar. Kami dengar, kami patuhi ya Umar. Dan demi Allah, wallahi, ya, kami nggak akan mengkhianati pesanmu sedikitpun. Ya, kata dua orang malaikat tadi. Dan itu disaksikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sampai Sayyidina Ali ngomong, ya Umar, ente nih, kamu ini ya Umar, selalu memberikan manfaat untuk umat Nabi Muhammad. Bukan ketika masih hidup, udah wafat pun kamu masih beri manfaat. Sejak saat itu, hadirin, ya, malaikat mungkar nakir kalau datang ke umat Nabi Muhammad tidak lagi dengan bentuk yang menakutkan. Berarti jasanya siapa? Jasanya Sayyidina Umar. Ya, itulah masya Allah tabarakallah. Jadi luar biasa itu, ya, jasanya Sayyidina Umar untuk kita. Nah, ceritanya apa tadi? Sayyidina Umar yang kayak gitu bisa menaklukkan setan. Bukan setan aja ditaklukkan, malaikat mungkar nakir ditaklukkan. Tapi kalau ke rumah sering kena repet sama bini. Ya kan? Ya, Sayyidina Umar cerewet, dimarahin sama bininya, diem aja, iya dek. Kan udah pernah saya kisahkan ceritanya di sini. Ada sahabat Nabi yang lain, waktu beliau jadi khalifah, mau ngadu tentang cerewetnya istrinya. Ya, jadi ini sahabat udah nggak tahan. Asal pulang kena repet, cepat pulang direpetin, lambat pulang direpetin, nggak pigi-pigi, makin merepet. Pening sahabat nih kayak gini, tuh hancur kali katanya. Udahlah, aku nih harus menghadap Amirul Mukminin,
Ya, aku harus menghadap khalifah nih, biar dapat solusi dulu saya. Ya, tentang istri saya. Pergi nih sahabat ke rumah Sayyidina Umar. Udah sampai depan pintu Sayyidina Umar, mau diketuk pintunya sama sahabat nih. Rupanya didengarnya bini Sayyidina Umar lebih galak dari bini dia. Ya, Sayyidina Umar nggak ada respon, dimarahin, diam aja. Nguping dia. Ternyata bini Amirul Mukminin lebih galak dari bini aku. Hajab. Berarti aku salah tempat mau curhat, gitu ya. Dia kan mau curhat tentang bininya tadi. Rupanya bini Sayyidina Umar lebih galak. Ya, aku salah tempat nih. Walhasil pulang nih sahabat. Sambil berjalan pulang meninggalkan rumah Sayyidina Umar, keluar Sayyidina Umar buka pintu. Kayaknya ada orang mau tamu tadi nih. Cuma karena lagi ribut awak tadi sama bini, kono marah, kono amuk. Sogan mungkin hati dia tidak mengutuk. Dipanggil, ya fulan, ta'al. Nengok itu tadi sahabat. Ya, kamu tadi mau kemari. Datanglah dia. Datang, kamu tadi mau ke rumah saya, kata Sayyidina Umar. Iya, wahai Amirul Mukminin. Oh, apa hajat kamu? Aku tadi ini datang kemari nak curhat ya tentang bini awak galak betul. Rupanya begitu sampai di depan pintu rumah engkau ya Amirul Mukminin, kudapati bini kau lebih galak dari biniku, katanya. Sehingga aku pun mengurungkan niatku untuk curhat sama engkau. Baru dikasih nasihat sama Amirul Mukminin. Ya sahaya, ya laki-laki, wahai anak muda, ya pengantin baru kan, wahai anak muda, ketahuilah ya, cerewet-cerewetnya bini kita, galak-galaknya bini kita, itulah upah dia mengabdi kepada kita. Kau pikir nggak penat bolo bini, bolo rumah, ya nyuci baju, masak, kau pikir tak penat tuh bini itu di rumah? Ya, coba saya mau nanya, apakah kamu dimasakkan makanan untuk kau makan? Siapa yang masak makananmu? Istri saya lah, Amirul Mukminin. Istri saya yang masak. Pertanyaannya, masak itu kewajiban istri apa enggak? Tidak kewajiban istri, wahai Amirul Mukminin. Bukan kewajiban dia. Tapi dikerjakan dia enggak masak tadi itu? Iya, Amirul Mukminin. Kau gaji dia? Tidak. Udah, satu kan? Kedua, baju kau siapa yang nyuci? Istri lah, Amirul Mukminin. Istri ya mencuci pakaian tuh kewajiban istri apa tidak? Kata sahabat tadi, tidak wahai Amirul Mukminin, bukan kewajiban istri. Nah, dicucikan nggak baju kamu? Cucikan. Kau bagi nggak gaji upah untuk dia? Tidak, Amirul Mukminin. Dua, kan? Nah, yang ketiga, rumah kau bersih rapi apa enggak? Rapi, bersih, disapukannya semua, sawang-sawang dibersihkan, Amirul Mukminin. Bersihlah pokoknya, mengkilat. Ya, apakah itu kewajiban istri? Tidak wahai Amirul Mukminin. Dan apakah kau gaji, kau upah binimu dalam membersihkan rumah tadi? Tidak juga Amirul Mukminin. Ya, tapi dibersihkannya kan? Dibersihkan. 3. Sampai bolo anak. Itu gak kewajiban istri. Jadi 4 hal ini yang kita anggap kewajiban istri, ternyata bukan kewajiban istri. Kata Amirul Mukminin, dikerjakannya semua kan? Dan kita nggak memberikan upah apapun kepada istri kita. Mereka secara rela, sukarela, ridho mengerjakan semua pekerjaan itu dengan hati yang ikhlas. Ya, jadi anggap aja repetannya, omelannya itu bagian dari upah kita kepada mereka. Barulah sahabat tuh paham. Artinya apa? Ya disuruh sabar aja udah. Ya, kan hajat juga kita tuh ya. Jadi tak kewajiban bini tuh ya Pak, masak, nyuci, ya. Ibu-ibu kalau udah suntuk kali nengok bapak-bapak nih, kau cuci aja baju kau tuh bang sendiri, nggak apa-apa, nggak berdosa, ya. Paling yang ngajak orang ini, ya kan? Nangis sana, ada anak kecil kita masih, woi, tengah malam, dek, ya nangis tuh. Ya bukan kewajiban aku bah, nggak kau dengar ngaji tadi tuh, ya. Boleh tuh anakmu tuh, apa nggak aja Pak? Ya, apa lagi? Dek, lapar apa dek? Pulang ngaji. Mana makan dek? Kok masalah sendiri? Nggak kau dengar tadi? Ya, kalau itu nggak kewajiban istri. Adik kan nggak ikut ngaji, jangan kau pikir aku nggak ngaji, aku lewat streaming katanya kan. Di rumah dia rupanya ngaji kan. Abang masak sendiri itu. Apa nggak hajab awak kan? Hajab. Ya, siapa nak membolokan itu tadi? Itulah dia. Jadi
kekurangannya istri itu tertutupi dengan ikhlasnya dia mengurus kita, mengurus anak, dan mengurus rumah. Makanya ada plus minusnya dia. Nah, baik. Kalau ngaji tauhid saya jamin udah tidur kita nih. Ya kan? Ini karena pemulaan pengajian kita, ya kita mau santai-santai dulu ya kan. Bulan depan baru kita mulai tauhid lagi, ya fikih 2 kitab. Mana tadi dia? Sampai mana dia tadi? Jadi apa namanya tadi? Tidak setiap ucapan hinaan, celaan istri kepada suami itu dinilai sebagai nusus, enggak. Ya, jadi kalau tadi istrinya tukang merepet, bahkan merepet itu sampai menghina, mencaci si suami, itu tidak termasuk nusus. Tapi alamatnya nusus. Masih tanda-tandanya dia. Tapi belum jatuh nusus. Jadi kalau seandainya enggak kita berikan nafkah dia karena kita sakit hati, berdosa enggak kita? Berdosa, karena kan belum jatuh nusus dia. Masih tanda-tandanya dia. Nah, tapi kalau udah kayak begitu, itu sangat dekat sekali jatuh kepada nusus. Tapi yang pasti, dia belum jatuh kepada nusus. Dan jikalau, ya tadi istri yang durhaka kepada suami dengan lisannya, nanti di akhirat, ya lidahnya itu digunting. Saya pernah ngaji kitab hadis ya, Hasyiah Abi Jamroh, ya Hasyiah dari Sahih Bukhari. Nah, di situ dikisahkan dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi waktu Isra Mi'raj itu melihat sekelompok orang di dalam neraka. Ya, di antaranya ada orang yang selalu menggunting lidahnya. Udah digunting, tumbuh lagi panjang, digunting, tumbuh lagi panjang, digunting, tumbuh lagi panjang sampai hari kiamat. Gak selesai-selesai. Nanya Nabi kepada malaikat Jibril, ya Jibril, siapa mereka wanita-wanita itu? Karena ini nampak Nabi yang paling banyak adalah wanita. Siapa wanita yang disiksa ya dengan digunting lidahnya? Mereka adalah istri-istri yang sering menyakiti hati suaminya dan tidak pandai berterima kasih kepada suami. Nah, itulah dia, ya. Di antaranya ada yang dilempar pakai batu, pecah kepalanya, dilempar lagi, pecah kepalanya, balik lagi kepalanya, dilempar lagi. Nah, itu panjang hadisnya, serem, ya. Rata-rata perempuan, ya. Kami aja yang kondoni Ustaz. Nah, itulah dia. Orang Nabi yang bilang kok, saya kan ceritain aja. Kenapa lebih banyak di neraka itu perempuan? Nah, karena sedikit perempuan yang pandai berterima kasih kepada suami. Makanya ada bahasa saya kemarin, apa tuh? 1000 kebaikan suami akan hilang dengan satu kesalahannya di mata istri. Suaminya ini 1000 kebaikannya, satu aja salahnya, pasti yang diingat si istri siapa? Apanya? Kebaikan apa kesalahan yang satu? Kesalahannya, ya. Sampai tua pun diingat itu. Kalau dulu bang, bang udah 20 tahun yang lalu kan gitu kan, ya. Kesalahannya satu aja yang diingat. 1000 kebaikannya hilang dengan satu kesalahan. Itulah yang menyebabkan banyak perempuan di dalam neraka. Sedikit yang pandai berterima kasih kepada suami. Dan jikalau durhakanya sebab keluar daripada rumah. Kemarin istri yang keluar dari rumah suami tanpa izin suami, ya itu termasuk nusus tidak? Nusus ya. Jikalau durhakanya sebab keluar daripada rumah, maka pandang oleh laki-laki yang lain akan rambutnya, niscaya digantung rambut kepalanya di dalam api neraka. Jadi perempuan-perempuan kalau istri-istri kalau keluar dari rumah tidak menutup aurat, nampaklah aurat rambutnya misalnya. Rambutnya dicontohkan di sini. Ya, nah, berarti tidak menutup aurat, nggak pakai jilbab, keluar rumah. Ya, maka apa yang akan diterima azab oleh istri yang seperti itu? Dikatakan di sini niscaya digantung rambut kepalanya di dalam api neraka. Ya, nah, digantung rambut kepalanya di dalam api neraka. Hati-hati ya. Insyaallah kalau ibu-ibu yang pengajian ini keluar rumah nggak ada yang buka aurat, ya kan? Nah, hati-hati ya. Nanti ini ada penjabaran panjangnya, detailnya ada. Ya, ini masih cerita singkatnya. Dan demikian lagi berbagai siksa
karena berbagai-bagai durhakanya seperti yang diceritakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Adalah pada suatu hari masuk aku ke dalam rumah Nabi, Sayyidina Ali dengan Sayyidatuna Fatimah, ya, radhiyallahu anhuma, mereka datang ke rumah Nabi. Dan ada sertaku istriku, Siti Fatimah radhiyallahu anha. Maka tatkala sampai aku akan pintu, ya, Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah udah di depan pintu rumahnya Nabi. Ya, kemudian maka bersabda Nabi SAW, siapa yang di pintu itu? Ya, maka sahut Siti Fatimah, kami, saya anaknya, ya, anakmu ya Rasulullah dengan suami kami yaitu Ali. Hamba datang hendak menghadap akan dikau ya Rasulullah. Jadi Sayyidina Ali dengan Fatimah berkunjung ke rumah Nabi. Begitu sampai rumah Nabi, diketuk pintunya, ya, kemudian Nabi nyaut dari dalam rumah, siapa? Kita biasa kayak gitu kan? Nah, assalamualaikum, siapa ya? Dari dalam, ya, disahuti oleh Sayyidah Fatimah, saya ya Rasulullah, Fatimah, saya kemari bawa dengan suami saya Sayyidina Ali. Kami datang ada hal, ya, kami ingin menghadap kepada dikau ya Rasulullah. Maka tatkala membuka pintu, dibukalah pintunya oleh Nabi Muhammad. Ya, kami, ya, tatkala membuka pintu kami, maka tiba-tiba kami dapati akan Nabi hal keadaannya menangis akan sebagai tangisan yang sangat. Dibukalah pintunya oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ternyata Nabi, ya, sedang menangis dengan tangisan yang sangat. Berarti nangisnya Nabi sejadi-jadinya itu. Terisak-isak. Bukan nangis cuma biasa aja. Terisak-isak. Itu berarti udah tangisan yang sangat itu kan. Sangat menyedihkan. Nah, itu disaksikan oleh Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali. Mereka kan tentu bertanya apa yang terjadi kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok sampai beliau nangis seperti tadi? Maka kataku baginya, yaitu Sayyidah Fatimah nanya ke Nabi, aku beri penebus bagi engkau bapakku dan ibuku ya Rasulullah. Ya, aku nih sebagai penghibur daripada engkau, ya, wahai Rasulullah. Nah, jangan sedih lagi gitu maksudnya. Ya, saya datang ini untuk buat kamu seneng, jangan sedih lagi ya Rasul. Gitulah kurang lebih maksudnya. Apalah, kemudian bertanya Sayyidah Fatimah, apalah yang menangiskan akan dikau? Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kau menangis sampai seperti ini? Begitu sangat sedih. Maka sabda Nabi, bahwa sesungguhnya telah kulihat pada malam Mi'raj. Inilah cerita yang saya ceritakan tadi di antara kitab hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Asiyah Abi Jamroh lil Bukhari. Ya, aku lihat pada malam Mi'raj, kata Nabi, beberapa perempuan daripada umatku, ya, di dalam siksa yang amat sangat. Yang dinampak Nabi laki-laki apa perempuan? Rata-rata kisahnya adalah perempuan. Jadi ternyata yang menyebabkan Nabi menangis sejadi-jadinya karena Nabi melihat umat Nabi Muhammad, ya, dari kalangan perempuan. Ketika Mi'raj itu Nabi melihat kaum perempuan dari kalangan umat Nabi Muhammad disiksa dengan siksa yang amat sangat, siksa yang sangat pedih, ya, azab yang sangat pedih. Maka sangatlah salah pekerjaan mereka itu. Berarti pekerjaan yang dibuat mereka, perbuatan tingkah laku perempuan-perempuan yang disiksa dengan azab yang sangat pedih itu, berarti adalah perbuatan yang sangat salah. Sampai seperti itulah siksanya yang mereka dapatkan. Gitu kata Nabi. Karena itulah yang menangiskan akan daku daripada sangat siksa mereka itu. Ya, karena kusaksikan, kasihan aku yang ngelihat wanita-wanita dari kalangan umatku mendapat siksa azab yang sangat pedih. Itulah yang menyebabkan aku menangis dengan sejadi-jadinya seperti sekarang ini, seperti yang kalian lihat ini. Pasti yang dikerjakan perempuan-perempuan yang disiksa itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang sangat salah, gitu kata Nabi. Makanya azabnya pun seperti itu. Maka berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, betapa engkau lihat mereka itu. Ya, maka sabda Nabi SAW, telah aku lihat
ya, telah aku lihat seorang perempuan, ya, gimana ceritanya? Coba ceritakan detail ya Rasulullah. Tentang yang kau lihat itu, perempuan-perempuan yang disiksa dengan azab yang sangat pedih itu. Coba ceritakan detail ya Rasulullah kepada kami. Untunglah andanya ini pinter Sayyidina Ali. Ya nanya, kalau kita kan udahlah cukup lah itu. Ini ditanya sama Sayyidina Ali, coba ceritakan dengan detail ya Rasulullah. Itu tandanya pinternya beliau. Ya, penasaran dan pinternya beliau Sayyidina Ali. Syukur karena Sayyidina Ali nanya seperti itu, kita sekarang pun jadi dapat ambil pelajaran dari yang mereka saksikan dari Nabi Muhammad. Ya, kalau nggak ada pertanyaan ini kan kita nggak tahu. Pokoknya ceritanya perempuan-perempuan dari kalangan umat Nabi Muhammad mendapat azab yang pedih di dalam neraka. Nah, udah titik sampai situ. Nah, akhirnya penasaran kita dijawab, kok bisa? Kenapa? Wanita-wanita dari kalangan umat Nabi Muhammad tadi itu mendapat azab yang sangat pedih. Kenapa? Ternyata penasaran kita diwakilkan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun nanya, ya, kenapa ya Rasulullah? Coba ceritakan secara detail. Apa penyebabnya? Kemudian Nabi bersabda, aku lihat seorang perempuan yang tergantung dengan lidahnya. Jadi, orang kalau bergantung tuh pakai tangan atau gantung diri leher. Ini lidah diikat, digantung lidahnya. Dan api neraka yang amat panas dituangkan ke dalam lidah si lehernya perempuan tadi. Ya, jadi lidahnya tuh diikat, dilihat Nabi di dalam neraka. Lidahnya perempuan tuh tadi diikat, digantung lidahnya. Bukan lidahnya jadi copot, digantung, enggak, seorang-orangnya. Iya apa enggak putus Ustaz? Oh ini kok mikirnya sama kayak dunia di akhirat. Kalau di dunia ya putus lidahnya, ngerti ya? Karena menahan berat badan tubuh. Tapi ini di akhirat kawan, yang ukurannya tidak sama dengan ukuran di dunia. Ya, pertanyaannya kan bahasa surga bahasa apa Ustaz? Bahasa Arab. Kalau muktamad. Iya berarti aku nggak pandai bahasa Arab, orang iso mlebu surga ya Ustaz, katanya. Aku nggak bisa bahasa Arab berarti nggak bisa masuk surga. Ya enggak, nanti kalau udah masuk surga, kita dikasih kebisaan oleh Allah berbahasa dengan bahasa Arab. Walaupun di dunia kita nggak bisa bahasa Arab. Yang kamu pikirkan itu bukan bahasa Arabnya dulu. Cemana kamu bisa masuk surga? Itu aja kau pikirkan. Jangan repot jadi orang. Neraka ya. Neraka banyak enggak? Ya, yang paling serem neraka apa? Jahanam tau kita ya. Tahukah kita, neraka jahanam itu adalah neraka yang dikhususkan Allah hanya untuk orang beriman yang bermaksiat. Jadi orang kafir gak ada masuk neraka jahanam. Nerakanya orang kafir lain. Kan ada neraka sakor, neraka sair. Itulah untuk orang Yahudi, orang kafir. Tapi neraka jahanam itu khusus hanya untuk umat Nabi Muhammad yang berbuat maksiat. Ngerti nggak maksudnya? Makanya ngaji. Ngaji. Dan ketika orang-orang beriman yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam sudah habis masa siksanya, maka mereka akan dikeluarkan dari neraka jahanam. Dikeluarkan dari neraka jahanam, ya udah dimasukkan ke surga. Makanya orang beriman itu tidak kekal di dalam neraka. Jelas ya kira-kira ya? Kalau mereka melakukan dosa di dunia ini, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka seukuran dosa mereka di dunia. Apa neraka tempat orang beriman? Neraka jahanam. Ya, dan itu hanya khusus untuk orang beriman. Coba, setahu kita neraka jahanam itu yang paling pedih azabnya, betul? Dan kita menyangka semua orang yang berdosa, orang beriman, orang kafir masuk neraka jahanam. Enggak ada orang kafir nanti di dalam neraka jahanam, enggak ada. Jelas kira-kira? Hatta kalau udah keluar kita semua dari neraka jahanam, nggak ada lagi umat Nabi Muhammad di dalamnya, neraka jahanam akan dihancurkan, dibinasakan oleh Allah. Jadi ada neraka yang dikekalkan Allah, namanya baqaillah, ada neraka yang tidak kekal. Pemahaman baru nih kan? Pemahaman baru enggak? Banyak sebenarnya pemahaman-pemahaman yang perlu kita paham tentang tauhid. Nah, jadi perempuan dilihat Nabi ada yang diikat dengan lidahnya itu digantung. Sudah lidahnya digantung,
diambillah api neraka yang kayak lahar gunung Merapi itu, dituangkan ke dalam mulut daripada si perempuan tadi. Itu yang lihat Nabi. Pedih betul itu azabnya. Makanya Nabi menangis. Nah, tapi nanti di sini apa sih perbuatannya kok sampai si perempuan mendapat azab yang seperti itu? Di sini belum dikisahkan. Nanti di balik kitab ini lagi, makanya panjang cerita itu tadi. Baru nanti dikisahkan Nabi. Adapun perempuan yang tadi digantung lidahnya, dituangkan api neraka ke dalam mulutnya karena dosanya ini. Tapi enggak, nanti kita ceritanya, ya, lanjutan kitab ini. Itu satu yang pertama dilihat Nabi. Dan kulihat yang kedua yang disaksikan Nabi, dan kulihat seorang perempuan yang tergantung dengan rambutnya. Ya, rambutnya itu digantung. Kalau tadi apa yang digantung? Lidahnya. Dan mendidih otak kepalanya. Otaknya ini melepuh sampai pecah-pecah karena panasnya. Nah, kenapa tuh Ustaz Betino tuh? Nanti bulan depan mengaji lagi, ya kan? Nah, bulan depan mengaji lagi. Dan kulihat pula seorang perempuan yang tergantung dua kakinya, ya, dua kakinya, padahal terikat lagi, ya, terletak, ya, telah mengeluarkan segala malaikat yang menyiksa itu dengan dua tangannya daripada pihak belakangnya, macam-macam pokoknya, ya, bentuk-bentuknya. Nah, ini masih panjang kali nih. Nanti kalau diteruskan, ya, waktu kita udah pas jam 10 kayaknya. Udah jam 10 lewat 8. Ya, baiklah. Intinya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bagi wanita yang durhaka, wanita yang nusus kepada suami, dampak akibat dari nusus atau durhakanya kepada suaminya, tidak hanya dia dapatkan dampak buruknya di dunia, tapi terlebih-lebih di akhirat, ya. Nah, itulah di antara intinya, ya. Maka istri-istri harus perlu tahu apa-apa saja yang termasuk perbuatan yang dapat menyebabkan mereka durhaka kepada suami. Nah, supaya bisa terhindar dari azab yang pedih khususnya di akhirat. Baik, itu sajalah untuk pembukaan kajian kita malam hari ini. Untuk kitab Kifayatul Awamnya nanti kita baca di bulan yang akan datang. Karena kemarin penutupan kajian kita sebelum Ramadan, kita udah baca Kifayatul Awam. Nah, jadi tadi ada yang mengusulkan malam ini muhimmah aja lah dulu Ustaz. Nah, biar agak tenang-tenang sikit kepala kami nih, tak poning-poning kali. Rupanya ceritanya neraka-neraka juga, ya kan. Ibu-ibu yang pening, kalau kita enggak, ya kan. Nah, nanti bapak-bapaknya pun ada juga nanti, ya. Ini masih cerita tentang ibu-ibu dulu. Nah, itu aja, barangkali ada pertanyaan lagi kira-kira.